Halo Mas Acan. Halo, apa kabar Mas Apa Hendy? kabar? Alhamdulillah baik, di masa pandemi gini masih work from home aja. Lagi Ya, sibuk apa di pandemi? Walaupun pasti kena dampak. eh, banyak yang ditunda sampai ke tahun depan akhirnya. Ah, Walaupun ada satu dua yang sifatnya pekerjaan virtual, tapi buat saya kayaknya kurang maksimal lah. Kalau masih virtual atau online masih kurang memuaskan buat saya pribadi sih. Gitu. iya Jadi sih. tahun depan, tahun depan insya Allah. Oke, saya tahu Mas Acan dulu kan dancer, main film Iya, juga. Cerita betul. karirnya Mas Acan dong. Dari mana ya mulainya nih? Dari tarik dulu kali ya dancer ya. Ya, awalnya saya cuma sekedar hobi tahun 78 waktu di Aha. Bandung. Ah. Ya, pada saat itu masih kita nyebutnya, kita sering ke disco, Oh, diskotik. Kalau sekarang kan klub, iya. kita ke klub, gitu kan. Aha. MK dulu apa ya, show off lah di dance floor tuh, di floor tuh, show off. Mejeng kata orang dulu ya. Iya betul. Cari Oke. perhatian lah, caper cari perhatian. Oke. Aha. Kita baru sadar bahwa kita punya skill di situ, beberapa orang teman tuh. Akhirnya terpikir kenapa nggak kita gabung ya? Dan kita bikin sesuatu lah yang sifatnya kreatif, produktif. Mhm. Akhirnya kita bikin 3 orang. Dari 3 itu akhirnya kita dikenal di Bandung tuh. Yang Mhm. lucunya kita menyebut diri kita itu Three Dog Night. Iya, Tuh. Three Dog Night. Itu grup band dari Ah. luar, Aha. tapi kita adopsi namanya Three Dog Night karena kita bertiga Oke. gitu. Aha. Dan si bertiga ini keluarnya atau show-nya selalu malam hari. Jadi Ah. Three Dog Night, 3 anjing malam gitu. Oke, oke. Nah, kita bisa show Ya. yang sifatnya komersil Ya. dan kita dibayar. Terus terang Ah. dibayar pada saat itu. Udah mulai tahun 78 79 tuh kita udah komersil. Masih buat jajan aja lah waktu Ah. itu. Ya, Mhm. seperti itu kurang lebih. Jadi tapi kita otodidak, terus terang aja otodidak. Dan waktu tahun 70-an itu, awal 80, belum sebanyak ini atau referensi kita masih minim dan lebih mengutamakan atau mengandalkan imajinasi, fantasi kita terhadap gerak, terhadap koreografi. Kalaupun ada, itu baru yang saya ingat baru John Travolta, Saturday Night Fever. Ya. Dan si Michael Jackson yang Don't Stop Till Get Enough. Ah, ya. Tahu. Itu yang kita pelajari dari situ, referensinya kita kembangin dalam gerakan-gerakan lain yang kita olah sendiri, kita create sendiri, gitu. Akhirnya saya dikenal sama beberapa teman di Jakarta nih, yang selalu ngajak kita atau kami untuk show di Jakarta. Aha. Misalnya di Lamiras, di Sahid Jaya, diskotiknya Lamiras namanya. Aha. Pernah juga diundang sama Mas Guru ke Ah. Sriwijaya, ke Suara Mardika untuk Ya. kita silaturahmi. Aha. Karena malam sebelumnya saya diundang untuk mengisi panggung di Jakarta Convention Hall di ulang tahunnya Siliwangi Kompleks itu yang pertama. Oh, ya. Suara Merdeka dengan 40 sampai 50 orang, kita cuma bertiga. Gitu. Aha. Jadi masih pulang pergi lah. Kalau ada yang ngajak show di Jakarta baru berangkat ke Jakarta. Itu aja. Tapi base camp tetap di Bandung pada saat itu. Saat itu. Ya, saya dipanggil sama almarhum Mas Hari Rusli Oh, ya. untuk membantu beliau menyiapkan opera Ken Arok yang kedua. Itu Akhirnya kayak opera musikal gitu ya, bukan? Ya, musikal. Oke. Dari situ saya makin berkembang karena di Jakarta datang produser Mas Bobby Sandi. Datang ke Bandung untuk berkenalan dengan saya dan melihat kreasi saya seperti apa. Dari situ saya diinterview, diajak ngobrol banyak, akhirnya saya diajak main film. Oh, Tuh. oke. Dari situ awalnya. Jadi Mas Bobby itu sempat nonton pertunjukan Ken Arok saya. Ah, Gitu. ya.
besok harinya saya dipanggil untuk Ya. diajak ngobrol lebih lebih dalam lagi untuk persiapan film yang Kulihat Cinta di Matanya sama Maryam itu. Dan peran utama di situ. Peran utama di situ, karena Hmm. dibutuhkan seorang koreografer di situ. Dan zaman itu booming banget tuh film. Hai, sebentar. Hadir dalam jiwaku, seolah membuatku sadar arti hidup ini. Dalam asmara ini, kenangan indah masa lalu. Ya, alhamdulillah. Belum banyak cerita yang sejenis, yang genrenya tari-tarian, masih jarang di Indonesia. Ya, benar-benar. Terus setelah film ada show yang lain? Saya ikut diajak bergabung sama Mas Hari Rusli untuk jadi vokalis sebuah band yang namanya DKSB, Depot Kreasi Seni Bandung. Ya, DKSB tahu. Ya, itu saya jadi vokalisnya gitu di situ. Jadi, saya 2 tahun itu mau ada show off air, on air, itu ya udah penuh deh. Waktu saya penuh di situ. Dan kegiatan koreo tetap jalan? Tetap jalan, tapi sekali-kali saya ke Jakarta ngisi TV, acara TV kayak gitu. Fokus saat Ya, itu lebih banyak ke Hari Ruslinya ya? Ya, tapi sebelumnya kalau nggak salah sebelum saya bergabung di Mas Hari itu, saya itu adanya di Chandra Kirana. Saya salah satu anggota Golden Singer, home singers-nya dari Chandra Kirana, yang di TVRI. Saya home singer-nya berempat. Saya kalau nggak salah menggantikan Agus Wisman, yang pada saat itu dia ke Elva Singers, sama Yana Julio. Zaman itu Chandra Kirana eksklusif banget ya? Ya, tahun 80-an itu. Jadi saya sebelum di Hari Rusli, sebelum main film, saya di Chandra Kirana dulu. Tahun 80-81 lah saya. Sampai 83 kalau nggak salah. Situ. Berarti udah full ke Jakartanya setelah Chandra Kirana? Chandra Kirana saya masih pulang pergi. Oh, oke. Di Mas Hari Rusli masih pulang pergi. Di film juga masih pulang pergi terus. Setelah film baru saya di Jakarta. Setelah film. Selesai film. Berarti saat syuting Kulihat Cinta di Matanya masih bolak-balik Jakarta Bandung? Masih di Bandung, saya pulang ke Bandung. Masih sempat kerja di diskotik, Sanadu Diskotik. Sebelum Studio East itu ada Sanadu Diskotik. Saya kerja dulu di situ selama 1 tahun jadi programmer kalau nggak salah. Tahun 4 film, 85 saya di Bandung kerja 1 tahun, kembali terus baru ke Jakarta. Di situ saya ketemu Gusti Randa untuk membuat PCA Pesona Cipta Artis. Gusti Randa, Sandro Tobing, Cinta Miatma Negara, Yot Bing Slamet, Nia Dikit Zulkarnain, Jamal Mirdad, Kit Sanjaya. Oh iya, iya, tahu. Ada tuh lagunya Daun-Daun Surga apa gitu. Ya, saya bikin kelompok kesenian, tapi kita yang nyari duit, kita yang bikin konsep, kita yang menjual konsep, kita yang manggung sendiri, jual sendiri. Jadi I.O. ngerangkap ya? Ngerangkap. Pemain juga, I.O. juga, gitu, semuanya. Dan saat itu udah ada acara studionya? Studio itu baru 89. Tapi dari Pesona Cipta Artis 86 sampai ke 88, itu saya tuh masih off air, on air gitu. Masih serabutan. Ajak si A, ajak si B, ngegrup sama ini, grup sama itu, terus saja. Manggung sana, manggung sini, kadang-kadang sama Mbak Ratna Rumila, kadang-kadang sama Mbak Ati Ganda gitu. Tapi zaman dulu hampir tiap hari Mas Acan di TVRI. Ya, itu masih seru-serunya lah. Saya kesana kemari masih seru aja. Gitu. Negara Safari pasti ada Acan Rahman lah. Nah, setelah saya banyak di TV, akhirnya karena saya comot sana comot sini grupnya, kadang-kadang saya bawa anak-anak dari Bandung ke Jakarta untuk bantu saya.
Akhirnya di tahun 89 saya dikasih kesempatan sama teman yang kerja di majalah mode Oke. untuk melatih cover girl, cover boy-nya. Oh, untuk acara Gitu. itunya, final cover boy-nya? Ya betul, ya Oke. betul. Aha, aha. Dan kebetulan musiknya itu Mas Hari Rusli. Ah, Dari situ kebetulan panggungnya tuh di Maxima Dufan, Dufan. Maxima Dufan. Mhm. Ya, yang dipakai penarinya adalah penari Dufan yang sudah ada. Oke. Saya cuma melatih mereka aja, melatih. Jadi setelah melatih mereka, sekalian saya seperti talent search gitu. Saya dapat beberapa orang, saya ajak ke tempat saya untuk mulailah dengan studio baru itu, gitu. Yang belum punya nama pada saat itu belum punya nama. Pokoknya yang penting saya punya anggota dulu aja, yang bisa saya latih di tempat saya sendiri. Begitu. Berarti di film Kulit Cinta di Matanya belum membawa nama Acan Studio, belum? Belum. Itu masih pakai penari Wan di Tembak Senayan. Itu Oh, ada oke. sekolah senam, ada Aha. sekolah senam. Yang akhirnya saya ajak mereka aja udah, satu paket aja udah. Daripada Tapi ada ngambil-ngambil dari Gusti yang Randa lain. juga kan di situ? Kalau Gusti kan pemain, salah satu pemain. Ah, oke. Kalau pendukung, salah satu pendukung. Feni Mhm. Bauti di sini juga pendukung. Ya. Ada Silvana Feni Herman Bauti. juga. Ana Herman juga pendukung. Gitu. Mhm. Terus ada Yongki Kumaladi juga pendukung. Oh, ada Terus Yongki di si situ? Ada. Oh, oke. Banyak ketemu orang yang menyenangkan buat saya gitu di situ. Kapan dong mulai baru ada Acan Studionya? Ya setelah mode itu saya bikin langsung tahun 89 itu. Bikin langsung Acan Studio. Ah, dan buat jadi anggotanya melalui tes atau gimana? Enggak, saya ambil dari dunia fantasi aja. Oh, Penari-penari oke. dunia fantasi. Hahaha. Berapa lama Acan Studio? Total 15 tahun. Oh, lama juga ya. Sempet paling tinggi angka topnya berapa murid, Mas? Di awal sih saya nggak membatasi usia, tapi kebanyakan SMA, kebanyakan SMA. Dan kucet dengan TVRI sendiri, itu ada kontrak atau gimana sih? Kontrak dengan TVRI-nya atau kontrak. dengan si artisnya? Cuma kedekatan saya dengan para produser Ya, lewat almarhum Om Edison. ya. Itu lewat situ saya mengenal banyak produser glodok dari situ. Oh ya, Akhirnya saya bergaulnya dengan orang glodok waktu itu. dipanggil kok juga kali Ko Acan. Ya, kebetulan Nah, loh. Acan itu kan seperti nama Chinese kan. Ah, Jadi sebagian produser itu nganggapnya saya adalah bagian dari mereka. Gitu. Jadi kok oke. Acan panggilnya. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari kedekatan kita aja. Jadi kayak keluarga gitu. Saya senang aja sama mereka. Saya dipercaya sama beberapa produser yang ya. akhirnya jadi langganan saya seperti Irwan, Mas almarhum Ari Wibowo, Ya, Madu Racun Madu Racun itu. ya, Billboard apa? Kan itu kan salah satu produser. Oke. Ervina dulu kan? Iya betul. Aha. Beberapa tahun deh saya di situ. Dari mulai Evi Tamala, Ike Nurjana, Eri Susan, Imam S. Arifin, Doyok, itu saya yang kadang-kadang membantu mereka dalam hal koreografi atau pengarah gaya lah saya di situ. Gitu. Sampai Rama Aipama, Iis Dahlia, Camelia Malik, terus siapa lagi ya? Aduh banyak banget ya. Sampai Umi Elvi, pernah beberapa kali juga Oma Irama, Bang Roma, pernah beberapa kali. Jadi hampir semualah pernah saya di dangdut. Terus Mas biasanya kalau untuk satu koreo berapa lama proses baru ini? Berapa kali latihan lah gitu loh? Baru langsung perform? Kalau koreografi saya cepat karena saya udah punya formulanya. Oke. Ya harus seperti apa. Jadi seperti membuat lagu. Ada intro, ada song 1, song 2, ada chorus, ada interlude, ada juga gitu. Balik lagi akhirnya ke endingnya. Aha. Jadi pembuatannya cepat.
Paling Oke. saya cuma hitungan jam ya, jam. Kadang-kadang bisa 1, bisa 2 jam gitu kan. Ah, Cuma latihannya itu bisa 2 sampai 3 kali latihan. Itu ah, baru karena saya harus melatih orang lagi kan, melatih ya. anak-anak. Hmm. Itu diperlukan waktu antara 2-3 kali latihan baru jadi utuh gitu. Hmm. Seperti itu. Apa aja murid Mas yang udah jadi lah istilahnya? Lisa Natalia Oh ya. Mhm. sekarang pegang Zumba kan. Zumba ya. Terus ada Ranti juga, Irianti itu lebih netron di ojek pengkolan ya, yang jadi ibu-ibunya tuh. Oh ya. Ah. Ranti. Itu Ranti terang kita berhubungan baik sama Ah. semua saya masih berhubungan baik sama semua. Kadang-kadang kita reuni soalnya. Nah, untuk wardrobe sendiri, kostumnya? Wardrobe itu kostumnya saya buat dari penjahit tetangga sebelah. Itu konvensional. Aha. Penjahit biasa. Yang ngedesain siapa? Desain saya sendiri. Saya Ah, sendiri. bakat desainer juga sebenarnya. Ya kalau udah ke seni, multitasking lah katanya, kata anak sekarang. Kalau udah bicara seni, saya tuh pengennya menguasai semuanya. Karena fantasi saya, imajinasi saya kadang-kadang liar gitu. Ah. Maunya utuh. Jadi kalau saya membuat satu koreografi, saya tuh udah ngebayangin kostum yang cocok buat koreografi seperti ini tuh seperti ini. Gitu. Makanya Temanya saya buat. begini, temanya begitu gitu ya. Temanya begini. Jadi harus satu paket utuh. Kadang-kadang pembuatan videonya juga saya ngedirect. Ah. Jadi harus angle-nya seperti ini. Kameranya begini gitu. Itu kadang-kadang begitu idealis lah. Jatuhnya paket komplit ini. Ya gitu. Kadang-kadang itu kepuasan batin aja buat saya tuh. Dari koreografi sampai ke perform pernah nemuin masalah-masalah nggak, Mas? Waduh, puluhan tahun ya, saya 30 sekian tahun, jadi pasti ada lah Aha. yang lucu-lucu. Tapi yang pasti sih nyenengin lah semua. Mhm. Tapi yang istilahnya Atau mungkin maaf pernah nggak dibayar mungkin? Ada yang nakal? sebetulnya yang nakal sih enggak ya. Saya suka Oke. prepare lebih awal. Siapa yang usernya siapa saya harus tahu dulu. Oke. Kalau pernah saya celana robek misalnya gitu. Gimana cerita? Itu sama Mbak Ratna Dumila yang punya Bagus Indonesia. Indonesia ya. Ya, itu show di Oriental Hilton, Hotel Hilton. Ya. Itu style sendirian, Aha. solo Dance. Nah, Oke. saya sebagai Michael Jackson. Oh, dengan kostum ala Michael Jackson dong ya. Saya Oke. selalu kadang-kadang disimpannya di acara pundak kadang-kadang gitu. Ya. Seluruh mata kan memandang saya. Oke. Kalau yang lain kan grup. Lagunya apa 4, tuh? 6 orang. Lagunya Michael Jackson saya. Ya yang mana? Shake Your Body. Shake Your Body. Oke, ya tahu. Aha. Kalau yang lain kan 4 orang, otomatis pandangan orang terpecah ke 4 orang kan. Ya. Ya kan? Objeknya ada 4 di panggung. Kalau saya kan sendiri. Ya. Berarti kan semua mata ke saya tertujunya. Jadi begitu saya mengalami hal itu semuanya orang lihat. Begitu celana saya robek, itu semuanya benar-benar robek dari ujung ke ujung. Emang gerakannya seperti apa sih sampai begitu? Saya ke bawah, saya jongkok ke bawah. Pas jongkok Ya. ke bawah itu jeans saya tuh ketat, stretch. Dimana pada saat itu belum ada yang stretchnya tuh elastis. Ya. Itu saya turun ke bawah, jongkok, itu benar-benar dari ujung ke ujung. Malu banget jadi tuh. yang kelihatan celana dalam seluruh. Langsung saya kabur, sebisa-bisanya kabur udah saya. Kayak gitulah, kurang lebih gitu. Jadi banyak variasi yang timbul pada saat kita ngalamin satu kejadian di lokasi atau di tempat show. Lucu lah. Tadi Misalnya Mas saya bilang pernah- ini Acan Studio sempat 15 tahun ya? Ya. Oke, setelah itu bikin studio baru lagi, Jadi sanggar gini. baru. Jadi gini, saya itu pernah mengalami satu kebosanan karena terlalu lama, Mhm. bosan. Ada titik jenuhnya.
pada saat tahun 97 mencapai titik jenuhnya gitu. Dari tinggalin studio nggak tinggalin. Oke. Walaupun itu mulai berkembang tuh karena saya punya murid, punya kelas waktu itu. Adik saya yang punya ide berinisiatif untuk membuka kelas. Ah, Bukan hanya jadi ada kelas anggota. pemula, kelas mahir gitulah ya. Ya, advance gitu yang Oke, terus. oke. Aha. Ada Oh, kurikulum. oke. Ya, Ada ya. kurikulum. Saya punya 2 kelas di Sleepy 1, di Majestic 1. Ah, oke. Saya pernah bikin studio juga di P3 Mas Indah perumahan. Mhm. Itu saya pernah pertama punya studio di situ dan kalau nggak salah satu muridnya tuh dari sekian ratus orang itu Widi. Widi Widinya Bitri. Bitri. Oh, Iya, Bitri. Itu Widi masuk situ. oh, Widi pernah jadi murid. Ya, Oke. di awal-awal sebelum dia nyanyi. Oh, Pernah di iya, iya. situ. Jadi sebelum adik saya yang handle, karena saya mencapai titik jenuh itu tadi, Hmm. saya beralih ke IO, bikin Ah, konser pertunjukan musik. ah, karena oke. Karena pada saat tahun-tahun itu, tahun 90 awal, itu saya dekat dengan Kamela Malik, Bamia. Ya. Itu saya dipercaya untuk membantu apapun di situ, misalnya baik dia ngeluarin album, rilis single, Oke. ataupun dia punya acara-acara off air, saya handle bagian acaranya, bagian bisa jadi show director, bisa jadi floor director, stage manager, bisa jadi apapun waktu sama Bamia waktu itu. Ah, Nah dari Bamia itu saya ketemu di satu pengajian sama Dian Tanjung yang Oh, notabene Pragawati model zaman baheula lah. oke. Karena saya kan juga lagi nggak tahu harus ngapain. Saya Kalau bahasa nanya, sekarang lagi "Ngapain bete ya?" kali ya, gitu. Iya, saya nanya, Oke. Dian, sekarang aktenya masih ada nggak? Akte pendirian perusahaan. Itu Mm. termasuk meliputi apa aja? Di situ ada entertainment nggak? Ternyata ada. Di situ saya ajak dia, mau nggak kita bikin show? Apa? Oh, Yang terbesit pertama di kepala saya adalah Reza Artamevia. Karena pada saat oke. itu lagi booming. Yang aha. lagu apa Ya, keabadian dia apa pertama lagunya? yang pertama. Pertama, oke. Ya, lagunya itu, tapi kan judulnya itu keabadian ya kalau nggak salah. Keabadian ya, Albumnya. judul albumnya Keabadian. Lupa saya. Tapi saya tertarik sama Reza gitu untuk bikin mini konser lah. Oh, oke. Ternyata Gayung bersambut, Dian mau, ayo deh kita bikin di mana tempatnya, di Poster Cafe. Ah, Poster ya. Cafe itu kan udah show di sini dong. Siapa? Reza. Wah asik dong kalau gitu. Ya udah bikin aja loh, terserah lo atur aja. Udah saya bikin. Ternyata SCTV berminat untuk meliput, silahkan. Akhirnya SCTV dari situ kayak nantang gitu. Ada lagi nggak? Ayo kita bikin kerjasama. Dari situlah mulai saya berpikir keras nih. Tiba-tiba dia ngajak saya ke Warung Kemang. Di situ ada satu peluang untuk kerjasama. Mau nggak ngisi Kemang nih dari poster nih? Ke Kemang, oke. Warung Kemang. Di situ saya diajak sama Dian untuk ngerjain apa aja di situ. Dari mulai saya bikin panggung komedi, panggung musik, terus sampai akhirnya saya bilang kalau gini terus audiensnya itu nggak akan bertambah gitu. Karena yang kita suguhkan juga cuma reguler aja gitu. Saya maunya spesial event apa? Saya maunya Chrisye. Gitu. Coba saya ngobrol deh sama Chrisye sama Erwin. Saya ngobrol. Akhirnya mau. Itu tahun 98. Pada saat Tata itu kena di Mak, saya dari situ punya Tiket sold ide. out lah ya. Wah, bukan sold out lagi, sampai luar antri nggak bisa Oke. masuk. Mhm. Dari situ saya punya ide, gimana kalau kita gedein nih dan ternyata alhamdulillah dalam 4 hari sold out tiketnya. Yang konser badai pasti berlalu di JCC. Badai pasti berlalu. Yes, Itu keren banget itu.
Di situ. Saya Mhm. mulai memberanikan diri. Padahal saya pendatang baru di promotor loh. Saya memberanikan diri. Ya di situ Dan Chrisye kolaborasi dengan beberapa artis kan, ada dengan Wajina, Ya. dengan siapa. Ya, betul. Di situ. Hmm. Itu mulainya. Dari situ akhirnya SCTV tertarik untuk membuat 5 kontrak dengan kita di PT Fox-nya. Setelah Chrisye ada Krisdayanti. Pertama juga konser Konser pertamanya pertamanya Krisdayanti. Dayanti di Oke. situ. JCC juga kok nggak 40 tahun Erwin Gutawa. Oh ya, Pas ulang tahunnya. Habis itu Sri Panggung, Mas Guru Mas Soekarno. Guru, Suara Mardikanya, Ya terakhir Slang. Slang. Oh. Jadi 5 konser di situ. Gitu. Nah untuk Itu konser Krisdayanti kan banyak dancer tuh kalau nggak salah dulu ya. Dia melibatkan puluhan dancer tuh di panggung. Dancer sih kalau nggak salah Alpha Plus waktu itu. Ah. Saya nggak bisa KKN karena itu konser saya bertanggung jawab terhadap produksi. Kita lebih ke Gitu, jadi- eventnya ya. Ya jadi saya serahin ke kreatornya untuk membuat satu suguhan, apa yang cocok menurut mereka silahkan. Saya nggak Ah. memaksakan penari saya untuk masuk ke situ. Tapi di Slang saya memaksakan penari saya ada. Ya, sekarang kan Gitu. koreografer ya begitulah. Ya. Dan lucunya, nah ini paling lucu. Pertama kali dan terakhir kali Slang menari di situ. Ah, bisa nari juga mereka. Saya membuat mereka jadi boys band. Supaya apa? Supaya ada tampilan yang menarik, yang di luar zona nyamannya mereka gitu maunya tuh. Mereka kan selama ini dikenalnya image-nya sebagai rockers kan, Ya. gitu kan. Yang suka-suka ke Bim-bim. maminya. Oke, ke bundanya. Bunda IP saya ngomongnya. Oke. Kalau Bunda udah ngomong nggak berani ngelawan kan anak-anaknya. Ke Mhm. Bunda, Bun, supaya ini ada sesuatu nih. Kalau Ya. nyanyi-nyanyi aja kan udah sering Slang di luar. Ya. Gimana kalau kita bikin mereka jadi boys band, suruh nari-nari. Ya si Bundanya malahan lucu. Iya juga ya suruh nari anak-anak. Lucu kali kan. Siapa yang ngelatih? Saya sendiri. Yang ngelatih saya sendiri, Bunda. Ah, Ke potlot tiap hari deh. Saya pengen lihat mereka nari deh. Udah. Tapi semangat. Sumpah semangat. Seru. Saya appreciate sama mereka. Profesionalismenya. Mereka benar-benar nggak gengsi. Nggak ogah-ogahan. Enggak. Mereka serius. ah. Seru. Itu buat saya satu pengalaman yang istimewa buat saya gitu. Karena tidak setiap saat kita bisa seperti itu kan. Ah. Ya. Coba Slang ada 5 konser saya berhenti karena dari situ lari ke tari. Ah, Udah cukup. Saya satu saat saya diajak sama RCTI untuk jadi juri satu program tari. Di oke. situ saya lihat satu apa baru, anak-anak baru, gaya baru. Itu hip hop di situ saya lihatnya, hip hop murni Mhm. gitu. Kalau kolaborasi kata dia, Mhm. ajak kita ke TV mau nggak? Akhirnya saya bantu mereka Ah. membuat satu studio baru atau sanggar baru yang terdiri dari anak-anak yang baru pula, yang Oke. fresh, Aha. yang first graduate lah, Oke. baru semua jadi dibentuk dari nol lagi. Ya. Itu saya tertantang. Mhm. Akhirnya saya lupa sama Asam Studio. Hmm. Saya tertantang sama hal baru gitu loh. Karena ini kok fresh bener nih. Fresh bener. Mereka punya ide baru, kreativitas yang baru, inovasi baru. Saya tertantang. Ini saya butuh ini, saya butuh ini. Saya butuh ngarahin mereka supaya mereka jadi gitu. Kalau Asam Studio kan udah 15 tahun kan. Ya. Udah deh. Jadi saya ngomong ke anak-anak yang seniornya, maaf ya kayaknya kita nggak bisa lanjut nih. Kalian juga udah punya keluarga, udah punya anak. Saya juga udah nggak bisa dengan metode lama saya nggak bisa jalan gitu loh. Karena kan udah terlalu lama. Tinggal munculnya butuh- bendera baru Fun Dance. Ya Pandes gitu. Dan itu orang-orang baru dan ternyata berhasil. Saya bisa masuk kemana aja. Saya semua TV masuk. Dan saya dikontrak panjang. Kontraknya selalu panjang saya. KDI lah gitu. Terus ada Laris Manis di SCTV lah, Mandiri lah, Bank Mandiri di RCTI. Panjang saya semuanya. Sampai akhirnya kurang lebih 16 tahun juga saya.
Tapi Van Dance ini dengan Acan Studio masih satu warna nggak sih dulu mereka? Enggak, Gerakannya masih satu warna nggak? Koreonya? Enggak, beda orang, beda warna. Oh, oke. Beda. Kalau Acan Studio itu lebih ke modern dance, Oke. kalau di Van Dance itu lebih ke hip hop. Ah. Murni hip hopnya murni. Mhm. Itu kekinian deh, kekinian banget kalau di Van Dance tuh. Karena anak-anak baru semua. Gitu. Nah saat itu udah ada ini belum? Batavia Dancer, Alpha Plus atau apa? Udah ada. Mereka lebih dulu. Ah, nah. Mereka Terus gimana dong? Nggak apa-apa. Mereka kan punya warna beda. Kalau sama Alpha Plus sama si Arinto, Ya. saya sering ketemu karena warna kita sama. Kadang-kadang kita di KDI kita itu berdua ketemu. Ah, Jadi KDI itu dibelah dua. Yang 50% kontestan dipegang Alpha Plus, yang Oke. 50% dipegang saya, Van Dance. emang Di situ dangdut masih bisa bikin koreo? Bisa. Oh. Akhirnya membawa warna baru justru. Dangdut oke. tapi hip hop gitu. Ya. Itu jadi warna baru juga akhirnya. Menarik, akhirnya menarik. Itu kurang lebih. Oke. Tapi di akhir-akhir Van Dance Ya. kurang lebih di 5 tahun terakhir itu saya mewajibkan seluruh anak-anak menguasai tarian tradisional. Karena biasa saya titik jenuh lagi. Aduh jenuh nih. Lihat begini-begini terus nih TV terus. Apa yang nih? belum diketahui. Akhirnya saya sering keluar negeri. Nah, Tapi kan bener. Oke, terus? Kalau keluar negeri kan kita harus menampilkan tradisi, bukan hip Aha. hop. Jadi Oke, ya, acara kebudayaan dari kedutaan. iya. Oke. Jadi saya bawa guru-guru tradisional ke Van Dance untuk melatih anak-anak. Itu akhirnya alhamdulillah kita sering keluar negeri itu pada saat itu. Jadi gitu. Jadi saya tuh harus harus kepentok dulu baru berpikir. Yang harus saya perbuat. Asal jangan dipetokin aja ya. Ya, pada saat itu kok harus ada inovasi. Saya tuh nggak buat. Ternyata saya ada limitasinya. Untuk di satu genre itu ada limitasinya. Begitu jenuh, saya harus beralih dulu supaya fresh lagi. Gitu. Kurang lebihnya saya sekarang lebih ke lagi sama pegang untuk company, catering, launching, produk kayak gitu. Tapi terakhir saya tahun lalu itu konser di ICE BSD. Ya, itu saya pegang tim saya Air Creasindo itu di PT Air Creasindo saya pegang 4 konser. Grand Fredly sebelum meninggal tuh Grand Fredly di Desember tahun lalu. Ini kan tahun Winata, Club Project sama Ardito. Itu 4 konser di akhir tahun. Terus di Februari sebelum pandemi, persis sebelum pandemi. Tapi di Korea udah pandemi, artis Korea ke sini. Oh gitu. Oh pernah bawa artis Korea juga buat di sini event? Iya. Kita cuma bagian hospitality-nya. Yang menyiapkan segala sesuatunya di sini. Itu artis Korea. Itu salah satu ridersnya dari Korea. Seluruh panitia harus pakai masker. Padahal saat itu kita belum mulai pakai masker saat itu. Karena pandemi belum merebak kita. Di tanggal 15 Februari belum kita. Tapi kita udah beli masker dan udah mulai habis tuh. Masker udah mulai dicari tuh di situ. Kita udah pakai masker. Jadi disitulah awal dari saya pakai masker sampai saat ini. Karena itu terakhir kerjaan saya di 15 Februari. Planning untuk IO-nya gimana? Jadi yang tadinya setiap bulan ada 1-2 pertunjukan atau konser atau pameran. Saya kan kerjasama dengan BSD. PT saya itu dengan ICE. BSD ya. Ya, kerjasama. Jadi setiap event yang ada di ICE itu kita ada di situ. Dan kita selama setahun kita udah ada agenda
pekerjaan. Mhm. Saya pegang pada saat Februari itu udah tahu. Ah, Sampai Desember, sampai per hari ini saya penuh sebetulnya di Oh, AS itu oke. harusnya. mhm. Tapi karena pandemi semuanya buyar. Nggak ada satupun yang bisa kita eksekusi, nggak bisa. Buyar, Parah ya. kurang lebih. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 11 event Wow. gagal semuanya. Hmm, Kurang lebih. jauh. Mau ngomong Parah apa? banget. Pandemi. Ya, Itu repotnya. konser virtual nggak seru lah. Sangat sebetulnya saya nggak suka virtual. Nggak Iya. suka. Ya walaupun Sama ada beberapa saya lihat ada konser virtual, tapi tetap aja nggak maksimal lah. ya apa bedanya kita nonton TV atau lagi Zoom Nah, kayak gitu benar. kan berarti. Aha. Euforianya nggak dapat. Ya itu kan konser itu kan yang kita bisa nikmati tuh euforia, ambience-nya, atmosfernya gitu Ya. kan. Itu beda, emosinya tuh beda. Begitu Walaupun kita dengan harus nonton, lighting sedemikian rupa, panggung sedemikian rupa, tetap aja nggak seru. iya, kita kan nonton layar kalau Iya. virtual. Bukan nonton orang, nonton layar. Itu apa Aha. bedanya kita nonton band di TV? Apa Ya bedanya? kemarin tuh ada. Pikir-pikir ya setelah saya lihat, mengamati, yang namanya hiburan itu akhirnya jadi pilihan terakhir karena mereka kan manusia harus menyelamatkan dirinya dulu kan, Iya. ekonominya dulu kan, hiburan belakangan. Yang penting perut dulu terisi gitu kan. Belum lagi Gitu. efek pandemi jadi perusahaan bangkrut, kena PHK, bla 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 Iya. bla. Jadi ekonomi itu nomor satu, kesehatan, ekonomi. Ya. Hiburan terakhir, hiburan tuh. Ya, Jadi dampak ke kita sebagai seniman atau penggiat pertunjukan, itu akhirnya kita harus lebih sabar daripada yang lain. Yang lain masih bisa kerja loh di kantoran, di perusahaan, masih bisa kerja. Kalau penggiat gini, ya Allah virtual lagi. Sementara virtual tuh yang bermainnya siapa? Kamera ya, sama penyanyi. Kita tinggal nunggu aja udah. iya. Udah begitu aja. Jadi buat saya nggak seru. Beda, kita kerja di lapangan tuh beda. Menyiapkan ini, menyiapkan itu, kurang ini, kurang itu. Seru. Adrenalinnya tuh selalu dipacu gitu. Nah, itu. Gitu, adrenalin. Apalagi saya kan idealis. Saya penyuka tantangan, adrenalin. Jadi begitu dikasih suguhan virtual ya Allah virtual lagi. Udah aja taruh kameramen di situ selesai deh, gitu. Gitu. Full ninggalin dunia koreo. Full sih enggak ya, satu saat pasti saya kangen gitu sama dunia itu gitu. Biasalah tahu sendiri kan. Tapi Saya dengan usia selama segini 30 masih oke nggak sih? saya masih bisa nari Oh. karena itu kan udah mendarah daging di saya nggak bisa. Itu koreografi apa aja, sesulit apa aja saya bisa ngikutin pasti. Untungnya bodinya Lebih masih cepat. aman. Sebetulnya saya udah ngikutin. Misalnya gitu. Misalnya anak-anak kalau nunjukin tarian lain dan saya dalam waktu singkat saya udah bisa. Bisa lah saya ngikutin. Ayo, saya sambil langsung nyoba di situ langsung bisa saya. Karena apa? Karena saya terbiasa dengan sebuah koreografi. Auranya nggak usah Terbiasa dengan dibohongin ya. sebuah gerak. Ya, bisa. Jadi saya pasti lebih cepat dari orang awam lah gitu aja intinya. Ya masih Untuk nggak kaku lah ya. untuk bikin koreografi saya masih bisa. Cuma tergantung kebutuhan. Saya bikin koreografi untuk apa dulu nih gitu. Nah, Kalau misalnya gini, waktu 2 tahun lalu ada reuni DKSB Band Hari Rusli di Bandung. Karena saya dulu itu sebagai vokalis sekaligus sebagai koreografer yang harus menata gerak untuk yang penyanyi lain atau penari lain, akhirnya terpaksa saya harus bikin koreografi. Jadi terakhir saya bikin koreografi 2 tahun lalu untuk reuni itu. Saya bikin koreografi karena dulu saya tampilnya dengan karakter saya, dengan jenis tarian yang saya buat. Jadi jangan kehilangan roh itu, jangan hilang. Itu gaya saya gitu. Jadi saya buat untuk 6 lagu kalau nggak salah. Saya bikin 6 lagu. wow. Masih stamina masih oke banget ya. Ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Terus terang. Nggak usah dibohongin lah usia ya. Tidak terlatih. Nafas saya tidak terlatih.
Dulu waktu muda, waktu di Sleepy, saya tuh bisa sehari 10 koreografi, 10 lagu saya bikin. Oh. Itu tapi saya ngerjainnya dalam 24 jam nggak tidur. Saya Hmm. bisa bikin 10 lagu. Mhm. Untuk per minggu 10 lagu saya bikin waktu itu koreografi. Jadi kalau safari kan dulu per minggu 1 kali safari kan, Ya. 1 episode safari. Ya. Nah saya tuh biasanya yang saya terima pekerjaan itu kadang-kadang 10 sampai 14 tarian saya harus kerjain. Zaman itu juga nggak banyak pesaing juga sih. Paling Suara Mardika. Di waktu itu ada Studio 26 Hati Ganda, Bagus Indonesia Retna Dumila, ada Ya. juga penari-penari Linda Dari Munir Gusti Randa. yang almarhumah Gusti Randa itu di Suara Mardika dulu masih. Oke. Tapi mereka sekali-kali, cuma sekali. Kalau saya kan mainnya sama produser Glodok. Jadi dari satu produser, satu penyanyi aja berapa produser yang ke saya gitu. Banyak banget. Produser Glodok, produser Fluid itu ke saya. Sampai kenal sama mereka. Nongkrong bareng sama produsernya malahan. Oke. Gitu. Aduh, seru mana penilaian Mas? Klub sanggar yang ada sekarang lah gitu loh. Jadi gini, kebetulan kan saya ada beberapa orang itu yang dipercaya sama penyanyi-penyanyi Oke. kelas satunya Indonesia untuk jadi koreografernya. Jadi BCL, Bunga Ya. Citra Lestari itu bekas anak buah saya. Koreografer. BCL waktu masih belum jadi penyanyi. Udah ini sampai sekarang Ah, itu oke. anak buah saya. Yang jadi Oke. koreografernya itu si Mahda itu dari saya. Dari Ah, mulai oke. SMA dia. Sekarang jadi koreografernya udah. Ah, Mahda oke. juga dulu pernah di Agnes Monica. Pernah Hmm. juga jadi Agnes Monica dulu. Hmm. Dan di Agnes Monica itu dulu lucunya belum punya penari. Itu sebetulnya beberapa anak dari saya, puluhan anak bahkan, jadi penarinya Agnes. Pindah ke Agnes dari Vandes. Dari Oke. Vandes ke Agnes. Saya ditinggalin. Cuma disisain 3-4 orang saya di Vandes. Ah, Semuanya pindah ke Agnes. Jadi Agnes dari awal menari dengan penarinya itu awalnya dari saya. yang dari klipnya Vandes. bilang saja itu kali ya. Awal Agnes punya penari di Oke, di oke, Indonesia oke. Aha, itu dari aha. Vandes. Dari Vandes. Nah, Hmm. dari Vandes itu koreografernya koreonya itu dari Vandes. Sampai sekarang si Reza itu masih di Agnes. Jadi penarinya Agnes, jadi koreografernya Agnes. Itu Reza itu dari Vandes. Oh. Itu udah mereka nasib mereka, takdir mereka untuk menjalani semua jalan yang Jalannya mereka ke situ. tapak. Mhm. Ke situ sampai akhirnya dipertemukan dengan seorang Agnes Monica, seorang Bunga Citra Lestari, seorang Rosa. Itu Rosa juga pernah dipegang, seorang Andin. Dipertemukan sama mereka semua. Ya saya bangga loh. Dan Iya, mereka bangga tuh lah. awalnya anak didiknya Mas Acan. Iya, bangga lah saya Hmm. di situ. Anak-anak bisa berkarya, bisa dipercaya sama artis-artis besar. Kalian sudah berhasil, sudah mencapai titik yang seperti ini. Hebat, kalian hebat. Udah gitu aja. Saya cuma bisa bangga dan memuji. Harusnya bikinin juga Mas, bikin konser reuni. Semua alumni dibikin event. Aduh, Bisa seru jadi. tuh. Bisa jadi, nanti lihat timingnya ya. Nanti saya pengen. Ah. Itu sudah terpikir, cuma waktunya aja. Mungkin waktunya nanti harus ada waktu khusus yang juga modal khusus. Ya, benar. Pas ada promotor yang kuat juga. Ya iyalah, semuanya balik lagi ke dana. Ah. Walaupun saya Koreografer muda yang ikut dengar gimana nih Mas? gini, Ya. terbuka dengan sosmed, dengan adanya dunia yang ada di genggaman, Ya. gitu ya. Tinggal satu klik udah bisa melihat dunia. Ya. Jadi kepala kita tidak dipersiapkan cuma untuk mengadaptasi. Jangan copy paste ya. Seperti itu.
Jangan copy paste. Oke. Nanti akhirnya warnanya warna orang bukan warna kita akhirnya. Ah, Walaupun nggak gampang. Memang untuk saat intinya ini be nggak gampang. yourself deh ya. Iya, karena persaingan, karena industri, mungkin tidak ada waktu buat mereka untuk berpikir lebih untuk berkreasi sesuatu kecuali cuma copy paste yang Ya. paling gampang, gitu kan. Ah, Tapi di luar itu semua, silahkan deh. Tapi oke lah itu masih positif deh dibanding dia bikin ulah di luar yang nyusahin orang tua ya kan. Mendingan begitu deh, nggak apa-apa deh. narkoba Kalau belum apalagi bisa- jangan ya, jauhin lah ya. Jauhi. Drugs, jauhi. No drugs. Drugs, Jangan. oke. Jauhi. Setuju. Oke, silakan. Kalau masih bisa sebatas copy paste silakan. Ya, Tapi syukur-syukur bisa berkreasi sendiri, jadi warna sendiri itu lebih baik. ya. Tapi di luar itu semua, kalau kalian mau melihat dunia, Ya. mau ke luar negeri, Ya. jangan cuma menguasai satu jenis tarian. Jangan cuma bermain di hip hop yang cuma musiman, Ah, gitu kan? Punya gaya-gaya musiman, jangan. Kuasai tradisional, tarian tradisional, karena itu akan everlasting. Satu dua jenis tarian kuasai deh, mulai belajar. ya. Kalau kalian mau lebih sungguh-sungguh, saya yakin, saya jamin kalian akan keliling dunia. Bisa keliling dunia. Atau lebih membuka peluang kepada kalian yang menguasai tradisional, itu akan membuka peluang untuk keluar dibanding yang tidak menguasai sama sekali. Oke. Pasti kan mendapatkan pengalaman baru pada saat kalian membawa tarian ke luar negeri, tarian tradisional ke luar negeri. Itu rasa bangganya, kepuasannya beda dari yang kalian pernah alami selama ini. Beda. Kompetisi ikut kompetisi internasional di Spanyol dan Oke. kita juara satu. Itu sangat bangga. Walaupun yang lain tidak merasakan, tapi buat saya yang ke sana itu bangga. Saya membawa nama Indonesia dan akhirnya dikenal di sana. Udah. Itu Ngobrolnya Mas Hasan. sama-sama Mas Andi. Sehat terus. Keren lah pokoknya Acan Rahman, siapa sih nggak Amin. kenal ya, sampai sekarang juga Amin. masih ini warna nama-namanya. Itu dulu. Sekarang di Yang sangat ini satu hal yang saya baru tos itu satu kebanggaan lagi loh buat saya loh. hip hip hura. Oke. 320 penari. Aha. Tapi yang datang itu hampir 7.000 orang di situ. Itu lantai 2 Citos hampir runtuh. Gara-gara terlalu banyak orang di situ dan saya diwanti-wanti sama yang punya. Tolong dong, suruh dong turun sebagian tuh. Itu udah goyang-goyang yang di atas soalnya. Itu merinding saya lihatnya. Saya sama almarhum Sis NS Ya. bikin flash mob hip hip hura gitu. Ternyata yang datangnya hampir 7.000 orang. Gitu. Flash mobnya dipindahkan ke FX. Ya. FX juga begitu. Didatengin sama ribuan orang juga. Terus akhirnya kita penasaran. Yuk sekali lagi yuk di Citos yuk. Siapa tahu membludak lagi. Ternyata membludak lagi. 5.000 lagi yang datang. Jadi itu sangat menyenangkan. Itu saya kenang-kenangan terakhir saya dengan almarhum Sis NS yaitu. Jadi itu punya kenangan tersendiri dan istimewa pada saat itu sama Sis NS. Dan saya pernah bikin syuting video di Istana Merdeka dan berfoto bersama Pak Jokowi. Itu juga satu kebanggaan buat saya. Di hari-hari terakhirnya Mas Sis NS sebelum menghembuskan Di Hari Musik Nasional bukan? itu saya sama Mas Sis sama Mas James Sunda, F Sunda yang bikin lilin-lilin kecil itu punya Stop yang dinyanyikan sama 40 penyanyi Ya. Stop Indonesia. Lagunya Stop itu
bisikan tentang ajakan supaya jangan korupsi, supaya jangan kolusi, yang baik-baik lah ajakannya gitu. Visi misinya itu. Tapi kalau saya bagiannya untuk video syutingnya aja sama editingnya di Istana Merdeka. Itu bagian-bagian yang membanggakan buat saya. Gitu. Macam ngobrolnya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sehat terus, berkarya Amin. terus. Amin. Amin. Sehat Oke. juga Mas Henry sama keluarga semua. Oke, berkabar ya. Ya. Oke, Ya. makasih. Terima kasih. Bye.